Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, puji Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kehidupan, kesempatan untuk sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan sesuai dengan almanak GMI terdapat di dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 1 hingga ayat ke-15. Tetapi saya hanya mengambil sampai ayat ke-11. Kemudian nanti ada tambahan, yaitu Yohanes pasal 15 ayat ke-18 sampai ayat ke-27. Bila sudah mendapatkannya, mari kita baca secara bersaut-sautan Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 1 hingga ayat ke-11. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, akan ada sasarannya kalau setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik di hadapanmu. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apabila ada sasarannya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, pengikutku tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang cukup ayat ke-11. Kemudian kita baca kembali Yohanes pasal 15 ayat 18 hingga ayat ke-27. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai dirinya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi yang firman-Nya ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus,
Dari pembacaan kita sesuai dengan Almanak Gereja, pasal 16 ayat 1 hingga ayat ke-11. Di situ kita melihat Yesus mengawali pembacaan kita dengan kata, semuanya ini aku katakan kepadamu. Apa yang Yesus katakan? Sehingga Yesus ngomong, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Saya baca di dalam penerjemahan bahasa sehari-hari Indonesia, jangan kecewa dan menolak aku, di situ ditulis jangan murtad. Nah, jadi di sini Yesus mengatakan, aku mengatakan semua ini kepadamu supaya kamu jangan menjadi murtad. Apa sih yang Yesus katakan kepada muridnya sehingga Yesus mengharapkan mereka tidak murtad, tidak mengundurkan diri, tidak keluar daripada Tuhan. Nah, saudara sekalian, itulah pembacaan yang kita baca tadi di pasal 15 ayat ke-18. Kita dapat melihat apa yang Yesus katakan kepada murid. Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di pasal itu, Yesus katakan bahwa dunia akan membenci kamu. Tetapi ingatlah saat kamu dibenci oleh dunia, bahwa aku sudah terlebih dahulu dibenci oleh dunia. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya, kenapa dunia membenci murid-murid Yesus, membenci Yesus? Yesus itu mengatakan, karena kamu tidak berasal dari dunia dan kamu tidak milik dunia. Andai kata kamu milik dunia, maka dunia pasti mengasihi kamu, pasti mencintai kamu. Tetapi karena kamu bukan lagi milik dunia, karena aku telah memilih kamu dari dunia ini, oleh sebab itu dunia membenci kamu karena namaku. Nah, saudara sekalian, memang ada apa dengan dunia? Memang ada apa kalau orang milik dunia? Mengapa orang milik dunia itu bermusuhan dengan murid-murid Yesus dan Yesus? Nah, saudara sekalian, Yakobus di dalam pasal 4 ayat 4 di situ mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Nah, saudara sekalian, Yakobus mengatakan di dalam roh Tuhan bahwa orang yang milik dunia, dia itu akan mengambil sikap bermusuhan dengan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, ada apa dengan dunia? Dunia, ketika Yesus mengatakan tentang dunia, maka itu melambangkan penguasa dunia, yaitu iblis. Karena iblis sejak dijatuhkan dari sorga ke dunia, dia menjadi penguasa sementara di dunia ini. Sampai hari kesudahan, dia baru akan dihukum. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya Yesus katakan, kenapa kamu akan dibenci dunia? Karena aku telah pilih kamu keluar menjadi milikku, sehingga dunia tidak suka dengan kamu. Dunia mengambil sikap bermusuhan dengan kamu. Nah, saudara sekalian, dunia mengambil sikap bermusuhan dengan murid-murid Yesus. Oleh sebab itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu mendapatkan perlakuan seperti itu, kamu jangan kecewa dan menolak aku. Saudara sekalian, mungkin kita katakan demikian, kalau aku milik Tuhan, dunia tidak suka. Jadi kalau begitu, biarlah aku milik Tuhan, aku juga milik dunia. Aku bersahabat dengan Tuhan, aku juga bersahabat dengan dunia. Karena bukankah kita hidup ada di dunia ini? Kenapa kita harus bermusuhan dengan dunia? Nah, saudara sekalian, Yesus sendiri di dalam pasal 6 ayat 24 di khotbahnya di bukit, Yesus katakan demikian, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon.
Nah, saudara sekalian, di sini menyatakan kepada kita, bila dunia kita menjadi milik dunia, maka kita tidak dapat menjadi milik Tuhan. Milik artinya setia. Ya, milik itu adalah setia. Kita jadikan dunia menjadi tuan kita, maka kita tidak mungkin bersamaan waktu menjadikan Tuhan sebagai tuan kita. Kita akan merasakan itu, ya. Ketika kita mementingkan dunia, maka tentu kita akan mengabaikan Tuhan. Ya, ketika kita setia kepada Tuhan, maka tentu ada sesuatu, sebagian daripada kepentingan dunia akan kita tinggalkan, akan kita korbankan. Nah, saudara sekalian, di sini pilihan bagi kita. Yesus mengatakan ini menjadi satu pilihan kepada kita. Kita mau menjadi milik Tuhan, dibenci oleh dunia, atau kita mau menjadi milik dunia, tetapi kita bermusuhan dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, sebenarnya di sini Yesus mengatakan, Yesus tidak memilih murid-muridnya dari dunia untuk membenci dunia, tidak. Ya, karena apa? Karena dunia memang merupakan ladang yang harus kita tuai, yang harus kita menangkan. Oleh sebab itu, orang yang milik Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan dari dunia ini, Tuhan tidak mau kita memusuhi dunia, tetapi Tuhan mau kita memenangkan dunia ini. Tetapi fakta menyatakan bahwa ketika kita milik Tuhan, setia kepada Tuhan, maka dunia akan mengambil sikap bermusuhan dengan kita. Dunia akan membenci kita. Nah, lalu Yesus katakan, dunia membenci aku tanpa alasan. Saudara sekalian, apa maksud Yesus katakan dunia membenci aku tanpa alasan? Saudara sekalian, ya, kalau kita membenci seseorang, tentu harus ada alasan. Ya, contohnya, kalau tanpa alasan aku membenci Joni, tidak ada alasan aku benci. Tiba-tiba aku benci dengan Joni, berarti aku kurang waras. Ya, pasti ada alasan. Ada apa dengan Joni sehingga aku benci kepadanya? Nah, saudara sekalian, satu hal yang pasti, orang yang kita benci itu pasti orang yang jahat. Orang yang jahat, baik jahat mulutnya, baik jahat kelakuannya, baik jahat siasatnya, pokoknya orang jahat yang kita benci. Tetapi kenapa Yesus katakan aku dibenci dunia tanpa alasan? Kita tahu 3,5 tahun Yesus bekerja di dunia ini. Yesus datang ke dunia ini melayani. Apa yang Yesus berikan kepada dunia ini? Baik perkataan Yesus sampaikan berita sukacita, berita kedamaian, berita keselamatan dari surga. Yesus datang dengan tingkah lakunya apa? Yesus membantu menolong orang yang perlu pertolongan. Yesus memberitakan kebenaran Allah yang menyelamatkan. Yesus memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Yesus membangkitkan orang-orang yang mati. Apa yang Yesus lakukan? Semua yang baik. Yesus berikan kasih-Nya kepada dunia ini. Tetapi dunia ini membenci Yesus. Ini yang Yesus maksudkan. Dunia membenci aku tanpa alasan. Tidak ada alasan dunia membenci aku. Jadi kalau saya katakan tadi, tiba-tiba kalau tidak ada alasan saya membenci seseorang, bahwa saya ini orang yang tidak beres, penilaian saya ngawur, tindakan saya juga ngawur. Nah, saudara sekalian, kenapa bisa terjadi seperti ini? Yesus jelaskan kenapa dunia membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak mengenal Bapa-Ku dan tidak juga mengenal aku. Karena dunia tidak mengenal yang mengutus aku, dan dunia juga tidak mengenal aku sebagai Mesias. Itu yang mau Yesus katakan. Nah, saudara sekalian, ironis sekali kalau kita melihat orang yang benar seperti Yesus disebut penghujat Allah. Dia datang dari Allah. Dunia menyebut dia penghujat Allah.
Ironis sekali, orang yang memberikan kasihnya, yang berbuat baik, akhirnya dia ditangkap, dianiaya, dihina, disiksa, dan dimatikan, disalib. Saudara sekalian, ini suatu penilaian yang ngawur, tindakan yang ngawur, karena mereka tidak kenal Allah yang benar. Mereka tidak kenal siapa Yesus. Saudara, sangat ironis sekali. Ya, kita tahu yang menjadi provokator, yang merencanakan penganiayaan terhadap Yesus, siapa? Mereka adalah pemuka-pemuka agama. Mereka adalah kepala-kepala imam, mereka adalah orang Farisi, mereka adalah ahli-ahli Taurat. Ya, mereka atas nama Tuhan menangkap Yesus, menghukum Yesus dan memaku Yesus. Betapa banyak kejadian-kejadian di dunia ini dapat kita lihat. Gereja dibakar, orang membakar gereja atas nama Allah. Orang-orang yang menyembah Tuhan dianiaya, dibunuh, mereka sebut nama Allah. Nah, saudara sekalian, inilah yang Yesus katakan, ada saatnya ketika orang membunuh kamu, mereka menganggap mereka berbuat bakti kepada Allah. Contohnya mana? Contohnya, kita lihat Saulus. Paulus sebelum bertobat, yang masih namanya Saulus. Ketika Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus dirajam dengan batu sampai mati, Alkitab mengatakan Paulus ada di situ. Paulus menyetujui itu. Saudara sekalian, ini penilaian Paulus. Dia menganggap memang Stefanus harus dirajam, harus mati. Padahal apa salahnya Stefanus? Dia seorang yang baik, penuh dengan Roh Allah. Dia bukan pengacau masyarakat. Dia bukan penjahat ulung. Saudara sekalian, bukan itu saja. Paulus justru datang kepada kepala imam minta surat kuasa, supaya dia diberi kuasa untuk menangkapi orang-orang Kristen, untuk dianiaya dan dibunuh. Dia anggap apa? Dia anggap dia berbuat bakti kepada Tuhannya dan agamanya. Nah, saudara sekalian, ini penyebabnya apa? Penyebabnya seperti Yesus katakan tadi, karena mereka berbuat demikian karena mereka tidak kenal siapa itu Bapa dan tidak kenal siapa itu aku. Tetapi ketika Paulus mengenal siapa Yesus yang dia aniaya di tengah jalan menuju Damsik, Paulus berubah 180 derajat dari seorang penganiaya Kristen menjadi laskar Kristus yang karena penginjilan rela mengorbankan apapun sekalipun harus mengorbankan nyawanya bagi Kristus. Bagi Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara sekalian, di sini mengajarkan kepada kita, saat kita tidak mengenal benar siapa Allah kita, saat kita tidak mengenal benar siapa Yesus kita, maka penilaian kita akan ngawur, tindakan kita akan ngawur. Jadi saudara sekalian, hari ini kita mau belajar di sini sampai di mana dalamnya, sampai di mana kita mengenal Tuhan kita. Kita dapat tes, kita dapat cek daripada penilaian kita dan kelakuan kita. Bagaimana kita menilai gereja? Bagaimana kita menilai hamba Tuhan? Bagaimana kita menilai pelayanan? Apakah kita mendukung? Apakah kita mau majukan gereja ini? Apakah kita menjadi biang kerok, merusak pelayanan Tuhan, menganiaya pekerjaan Tuhan? Saudara sekalian, di sini membuktikan sejauh mana, sedalam apa kita sudah mengenal Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal Tuhan, kita harus belajar kepada Tuhan. Saudara sekalian, supaya penilaian kita, tindakan kita tidak ngawur. Nah, saudara sekalian, kenapa Yesus memberitahukan murid-muridnya
bahwa kamu akan dibenci, kamu akan dikucilkan, kamu akan dianiaya, pada satu saat kamu akan dibunuh. Saudara sekalian, kenapa Yesus katakan seperti ini jauh-jauh hari sebelumnya? Bukankah perkataan seperti ini mengandung resiko besar? Apa risikonya? Saudara sekalian, kalau perkataan itu saat ini Yesus katakan kepada kita, mungkinkah di antara kita akan mundur teratur dari Tuhan? Oh, kalau begini gak enak ya ikut Tuhan. Bakal dianiaya, bakal dikucilkan, bakal disiksa, bahkan bakal dibunuh. Nah saudara sekalian, kenapa Yesus mau katakan itu kepada murid-muridnya? Kita boleh melihat akibatnya. Salah satu murid Yesus yang sangat penting, Yudas, sebagai bendahara, ketika dia berulang kali mendengar Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang, akan dibunuh, akan disiksa, akan mati, Yudas mengambil langkah 1000. Dia lari, dia tinggalkan Yesus. Saya yakin masih banyak orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu yang tidak tercantum namanya di dalam Alkitab. Mereka mengambil langkah seperti Yudas. Mereka mundur ketika Yesus sudah katakan sebelumnya, mereka mundur. Nah saudara sekalian, kenapa Yesus melakukan itu? Di sini membuktikan satu hal, bahwa Yesus ketika menyampaikan firman-Nya, dia jujur 100%. Yesus tidak hanya memoles perkataannya dengan yang baik-baik. Yesus tidak hanya mengutarakan, menawarkan berkat, janji berkat dan kelimpahan kepada umatnya, kepada pengikutnya. Tetapi Yesus juga menawarkan salib, penderitaan, resiko yang harus kamu terima. Yesus berkata jujur ketika dia menyampaikan firman-Nya. Saudara sekalian, di sini Yesus mengajar kita, firman Tuhan itu harus disampaikan dengan jujur. Kalau ada teguran yang tidak mengenakan hati, tegur saja. Ya. Kalau ada perkataan nubuat tentang penderitaan, pergumulan, dan aniaya yang menakutkan, katakanlah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada janji-janji berkat dan kelimpahan, beritakan juga dengan jujur. Jadi firman Tuhan tidak perlu dipoles-poles supaya enak didengar, enak di hati, enak diterima. Karena apa akibatnya kalau demikian? Yesus katakan supaya apabila itu semua terjadi, apabila saat itu tiba, kamu tidak kecewa. Karena aku sudah mengatakan sebelumnya. Nah, di sini Yesus punya maksud jauh-jauh hari mempersiapkan hati muridnya, mempersiapkan mental muridnya untuk menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Saudara sekalian, kalau ada orang memberitahukan kepada kita kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi, orang itu benar-benar menolong kita. Tapi kalau orang itu setelah kita menerima kesulitan, menghadapi, ada di dalam kesulitan, baru dia katakan demikian. Oh, memang aku sudah tahu, cuma aku tidak ngomong sama kau bahwa akan terjadi seperti ini sama kau. Nah, bagaimana kita menilai orang itu? Apakah dia jadi penolong? Bukan. Lebih baik dia nggak usah ngomong ya. Kok kamu sudah tahu nggak beritahu dengan aku? Nah saudara sekalian, Yesus mau muridnya mempersiapkan hatinya, batinnya, mentalnya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, masa-masa sulit yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Dan kemudian maksud Yesus mengatakan sebelumnya adalah Yesus memberikan kebebasan. Yesus memberikan kebebasan kepada murid-muridnya. Aku sudah katakan sih, mengikut aku harus seperti ini. Ya, kalau di antara kamu mau setia sampai akhir, silakan.
Kalau ada di antara kamu mau mundur di tengah jalan jadi pecundang, silakan. Tidak ada pemaksaan. Nah, di sini Yesus mau katakan bahwa mengikut Tuhan bukan hanya mau menikmati kenikmatan dan kelimpahan, tetapi kita juga mau memikul salibnya. Mau menderita bagi Tuhan. Saudara sekalian, inilah maksud Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya jauh hari sebelumnya? Hari ini, ketika kita menjadi pengikut Tuhan, kita juga harus tahu bahwa di samping kita menikmati berkat Tuhan, ketika ada pergumulan, ketika ada pencobaan, ketika ada penderitaan, kita harus ingat bahwa Yesus sudah mengatakannya. Yesus sudah mengatakannya. Dan kita jangan sampai murtad. Jangan sampai merasa kecewa. Jangan kita menolak Tuhan karena itu. Ini maunya Tuhan. Aku katakan semua ini kepadamu supaya kamu tidak kecewa dan menolak aku. Saudara sekalian, apakah Yesus membiarkan muridnya menderita sendirian? Sekedar memberitahukan, yang penting aku sudah mengatakan kepadamu ya, kepada kalian. Ini resiko mengikut aku. Sudah itu atasilah sendiri. Apakah seperti itu? Tidak. Tidak. Dari awal Yesus katakan, apabila kamu dibenci dunia, ingat bahwa aku sudah terlebih dahulu dibenci. Apabila kamu dikucilkan, dianiaya, ingat aku sudah terlebih dahulu dikucilkan dan dianiaya. Yesus mau katakan dengan kita pada saat ini, jangan takut kalau kamu menderita, aku ada di sana. Kalau kamu dikucilkan, aku bersamamu. Saudara sekalian, apa yang bisa menguatkan kita ketika kita menderita? Enggak ada. Ketika kita menerima pergumulan, bagaimana manusia menolong kita? Saudara sekalian, bersama Tuhan kita pasti dimampukan. Karena Tuhan mengatakan Dia tidak akan memberikan beban yang melampaui ke batas kemampuan kita. Kalau kita menderita, Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk kita mengalami penderitaan itu. Saudara sekalian, Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Dan bukan itu saja. Yesus katakan bahwa aku akan pergi kepada Bapa. Dan ketika aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Saudara sekalian, Yesus katakan, ketika aku ada di dunia, aku bisa menolong kalian. Tetapi aku harus kembali kepada Bapa, tetapi aku tidak meninggalkan kalian. Karena ketika aku di dunia, aku menolong kalian, aku mempunyai kebatasan, ya, fisik. Artinya Yesus bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Ya, kalau Yesus ada di Galilea, Yesus tidak bersamaan waktu di Makedonia. Ya. Oleh sebab itu Yesus katakan adalah baik kalau aku pergi kepada Bapa, karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak diutuskan. Kenapa? Apakah lebih baik Roh Kudus diutuskan? Di mana lebih baiknya? Saudara sekalian, Yesus kalau ada di dunia, manusianya bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Kalau Roh Kudus diberikan, maka Roh Kudus bisa ada di mana-mana setiap waktu. Dia bisa ada di Lahat, dia bisa ada di Pagaralam, dia bisa ada di Lahat, dia bisa ada di Palembang dalam waktu bersamaan. Jadi Yesus tidak membiarkan murid-muridnya mengalami penderitaan dan masa-masa sulit yang akan datang. Yesus menyertai mereka di dalam penderitaan. Yesus juga memberikan penolong, penghibur bagi mereka untuk boleh menguatkan mereka saat mereka ada dalam penderitaan. Inilah jaminan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, saudara sekalian, Yesus katakan ketika Roh Kudus itu datang,
Apa yang akan dikerjakan Roh Kudus? Itulah perikop kedua yang kita lihat, cara kerja penghibur. Saudara sekalian, Yesus katakan, apabila roh yang kuutus dari Bapa itu datang kepadamu, maka dia akan bersaksi untuk aku. Saudara sekalian, pekerjaan pertama roh diturunkan ke dunia ini, tujuannya adalah bersaksi akan Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ketika Roh Kudus memenuhi kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, tanah Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan Roh Kudus pertama-tama dia datang ke dunia adalah menyaksikan Kristus. Apa yang dia saksikan? Saudara sekalian, kalau kita lihat khotbahnya Petrus setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid membuka pintu menjadi saksi Tuhan dengan berbagai macam bahasa. Di situ Petrus mengatakan bahwa Yesus yang kamu salib itu, dia adalah Tuhan. Dia datang memberikan firman-Nya, dia datang melakukan mujizat-mujizatnya, tetapi kamu menyalibkan dia. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Saudara sekalian, Roh Kudus pertama datang pertama-tama kali, tugasnya adalah menyaksikan Kristus, bahwa Kristus itu benar, Kristus itu tidak berdosa. Yang berdosa itu kalian ngawur, kalian menghukum orang yang tidak berdosa, kalian harus bertobat kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, Roh Kudus datang menyadarkan manusia bahwa mereka sudah melakukan perbuatan yang salah kepada Tuhan dan mereka harus segera bertobat. Dan Yesus mengatakan, kamu juga harus bersaksi karena kamu selama ini bersama-sama dengan aku. Saudara sekalian, dari sini kita belajar bahwa kita mau bersaksi, hidup kita harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana saya bersaksi tentang seseorang kalau saya tidak mengenal dia? Kalau saya tidak selalu bersama dia? Nah saudara sekalian, kita semua ingin menjadi saksi Tuhan. Kita semua sudah diberikan beban, tugas sebagai saksi Tuhan. Tetapi ingatlah, tanpa kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka saksi kita itu tidak akan benar. Akan banyak kesalahan. Jadi kalau kita yang mau menjadi saksi yang benar bagi Tuhan, kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita, baru bisa kita bersaksi. Tuhan kita seperti ini loh, kerjanya seperti ini loh. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Kemudian Yesus katakan, apabila Roh Kudus datang, dia akan mengungkapkan dosa dunia. Dosa apa dunia ini? Tadi saya sudah katakan bahwa dunia ini ngawur menilai Tuhan. Dunia ini ngawur bertindak kepada Tuhan. Mereka menghukum Tuhan, ini dosa mereka. Bukan itu saja saudara sekalian. Di dalam pembacaan kita tadi Yesus katakan, kalau aku tidak datang berkata-kata kepadamu, maka kamu tidak berdosa. Apa maksud Yesus? Kalau aku tidak datang memberitakan kebenaran Tuhan, maka kamu tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Kamu bisa mengatakan, kami tidak pernah dengar kebenaran. Siapa memberitakan kebenaran? Tetapi Yesus katakan, karena aku sudah berkata-kata kepadamu, aku sudah memberitakan kepadamu jalan keselamatan, kebenaran Tuhan, tetapi kamu tetap tidak lakukan, maka di situ dosamu sudah ditetapkan. Yesus kemudian katakan, kalau aku tidak datang melakukan perbuatan yang tidak bisa dibuat oleh manusia yang lain. Yesus melakukan mujizat banyak, tindakan yang ajaib banyak. Yesus katakan, kalau aku tidak melakukan itu, kalau kamu tidak lihat itu, kamu tidak berdosa. Tetapi sekarang dosamu sudah ditetapkan. Nah, Yesus mau mengungkapkan dosa dunia, dosa manusia. Walaupun sudah mendengar kebenaran Tuhan, tetap tidak mau menerima.
Walaupun sudah melihat perbuatan Tuhan, tetap tidak mau menerima, tetap mengeraskan hati, tetap tidak mau percaya. Oleh sebab itu Roh Kudus datang adalah juga untuk penghukuman dan penghakiman. Roh Kudus datang menyatakan, orang-orang yang mengeraskan hati, yang tidak mau percaya kepada Tuhan, dia hukumannya sudah ditetapkan. Makanya Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus datang, penguasa dunia sudah dihukum. Iblisnya sudah dihukum. Iblisnya sudah dihukum. Konco-konconya juga dihukum. Karena mereka menolak Tuhan. Walaupun sudah melihat, walaupun sudah mendengar, tetap menolak Tuhan. Nah saudara sekalian, Roh Kudus juga datang menyatakan kebenaran. Ketika Yesus katakan Roh Kudus datang menyatakan kebenaran, karena aku akan pulang kepada Bapa. Kita rasanya ayat ini tidak nyambung ya. Bagaimana Roh Kudus menyatakan kebenaran, kemudian Yesus katakan karena aku pergi kepada Bapakku. Kayaknya tidak nyambung. Nah saudara sekalian, kenapa Yesus katakan seperti ini? Karena bagi dunia, hidup Yesus itu berakhir di salib, mati selesai. Bagi pemerintah Romawi, bahwa seorang calon pemimpin pemberontak sudah selesai karirnya di dalam kubur. Sudah habis, sudah tokoh pemberontak itu sudah habis, provokator itu sudah habis. Bagi orang-orang Yahudi, walaupun mereka sudah tahu Yesus itu bangkit, mereka menyogok, menyuap orang, mengatakan bahwa Yesus tubuhnya dicuri, jenazahnya dicuri orang. Nah saudara sekalian, bagi dunia kebenaran itu sudah disimpangkan bahwa Kristus selesai di kuburan. Tetapi Roh Kudus datang menyatakan kebenaran. Yesus tidak selesai di kuburan. Yesus bangkit dan Yesus kembali kepada Bapa, dan Yesus mengutus Roh Kudusnya kepadamu. Yesus menyertai kamu sampai ke kesudahan alam, sampai akhir zaman. Nah saudara sekalian, inilah pekerjaan Roh Kudus. Masih banyak pekerjaan Roh Kudus yang tidak tertulis di dalam ayat ini, tetapi di dalam ayat pembacaan kita, Roh Kudus datang menguatkan, Roh Kudus datang menghibur, Roh Kudus datang menjadi penolong. Roh Kudus datang bersaksi untuk Tuhan. Roh Kudus menyatakan kebenaran dan kemenangan Kristus. Saudara sekalian, kita mau menjadi saksi Tuhan, karena Tuhan mengatakan kamu juga harus bersaksi. Namun saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, pasti kita akan menghadapi banyak kesulitan. Bukan begitu mudah, ya. Tetapi kita ingat Tuhan pernah berjanji, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu dicela dan dianiaya, difitnah, segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Dan Yohanes mengakhiri pasal ke-16 ini. Tadi mengawalinya, Yohanes mengatakan, semua ini aku katakan kepadamu. Kamu akan dibenci, kamu akan menderita, kamu akan dibunuh. Tetapi Yohanes menutup pasal 16 ini dengan perkataan hampir sama. Yohanes mengatakan apa? Semuanya ini aku katakan kepadamu. Dengan apa? Supaya kamu memperoleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini.
Hebatnya Yohanes, dia mengawali dengan suatu penderitaan, masa sulit, tetapi dia mengakhiri dengan janji Tuhan bahwa memang di dunia kamu bakal menerima banyak penganiayaan dan penderitaan, tetapi kuatkan hatimu. Kalau kamu kuat hati di dalam aku, ingat, di dalam aku kamu dapat damai sejahtera, karena aku sudah mengalahkan dunia. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini menyerukan kepada kita, menyatakan kepada kita, menjadi umat Tuhan harus bersedia menikmati anugerahnya, juga bersedia memikul salibnya. Tapi ingat, barang siapa yang setia sampai akhir, kita akan mendapat damai sejahtera daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan yang sudah mengalahkan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, sekalipun firman sudah berhenti, tapi Roh-Mu tetap bekerja di dalam hati kami, agar hidup kami di kemudian hari senantiasa dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu yang sudah Kau curahkan untuk kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, yang tegar, menghadapi segala kemungkinan masa-masa sulit yang akan kami hadapi. Karena kami tahu besar bersama-Mu kami bisa. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.